Baik, sebelumnya perkenalkan kembali Abi Manyu NPM 230616882. Di mana di sini saya akan menjawab mengenai studi kasus yang kedua, yakni analisis kualitas dan stabilitas material polimer. Nah, yang menjadi pertanyaan pemicu atau persyaratnya itu apa? Ada tiga. Yang pertama adalah mengidentifikasi elemen-elemen aditif yang ditambahkan dalam polimer. Jadi polimer ini tuh bakal digunakan untuk aplikasi otomotif gitu. Tapi sebelumnya kita bakal diuji dulu apakah ada elemen-elemen aditif pada polimer tersebut gitu. Lalu, kita bakal mengukur perubahan komposisi atau degradasi yang terjadi pada permukaan polimer setelah pengujian pada suhu tinggi. Yang ketiga adalah memastikan bahwa polimer memiliki stabilitas yang baik terhadap degradasi termal dan juga oksidasi. Nah, ini berarti sebenarnya untuk dua yang dan yang ketiga mirip-mirip dengan studi kasus yang pertama gitu. Kita bisa menggunakan XPS. Nah, berarti kesimpulannya saya bakal menggunakan metode apa? Saya akan menggunakan metode yang pertama AAS, yang kedua adalah XPS. Kenapa menggunakan AAS gitu? Kenapa enggak XRF lagi? Nah, sebenarnya eh yang jadi patokan itu adalah mengidentifikasi elemen-elemen aditif yang ditambahkan dalam polimer. Oops, sorry. Oke, mengidentifikasi elemen-elemen aditif yang ditambahkan dalam polimer gitu. Nah, untuk mengidentifikasi elemen-elemen sebenarnya bisa menggunakan XRF, tapi cons dalam XRF itu adalah kurang sensitif untuk bisa mengidentifikasi elemen-elemen tertentu. Misalkan kita di polimer tersebut ternyata ada apa ya? Ada karbon yang tidak kita inginkan misalkan atau misalkan ada tembaga misal ada tembaga atau ada CU-nya gitu yang emang sebenarnya kita nggak mau ada CU di situ karena bakal bisa merusak aplikasi untuk otomotifnya. Nah, untuk di XRF sebenarnya itu bakal kurang sensitif dan hasilnya bakal kurang signifikan gitu. Makanya kita bakal menggunakan AAS untuk bisa mengidentifikasi elemen-elemen apa aja yang ada di situ. Nah, di AAS ini harus menggunakan solution atau larutan gitu. Jadi si polimer ini kita bakal jadikan larutan terlebih dahulu, lalu di spray dan dimasukkan ke burner. Nanti mungkin kita bakal bahas. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga kita bakal menggunakan XPS. Oke, next kita mungkin bakal bahas terlebih dahulu ke AAS. Sebentar, silang dulu. Scan items. Saya izin share. Nah, ini sendiri adalah metode IAS gitu. Eh, ini udah terlihat ya? Oke, udah terlihat, semoga udah terlihat. Ini adalah metode dari IAS. Prinsipnya adalah kita bakal ngubah dulu sampel, ini sampelnya, di sampel polimer tadi kita jadikan larutan terlebih dahulu. Di sini ada lampu katoda berongga, di mana lampu katoda ini bakal memancarkan cahaya. Prinsip dari AES ini kan adalah cahaya ya. Nah, si sampel ini bakal kita ubah menjadi spray. Burnernya kita bakal nyalakan, ini nyala, api membara gitu. Nah, si sampel ini bakal kita taruh di sini. Kita bakal apa namanya semprotkan di sini. Bakal semprotkan di sini, maka terjadilah atomisasi. Atomisasi adalah ketika ion ataupun atom-atom jadi atom mandiri gitu. Atom-atom pada sampel itu menjadi atom mandiri, atom apa ya? eh Ya pokoknya simple atom gitu. Misalkan di polimernya itu terdapat apa ya? Karbon, dia bakal menjadi karbon murni gitu di sini. Dia bakal mengambang di sini. Kira-kira seperti itu. Lalu lampu katoda kita lemparkan, kita eh, transmisikan ke burner tadi yang ada karbon murninya mengambang di atas. Nah, misalkan di sini tuh intensitasnya adalah 100, ternyata di sini diserap 30 dan yang ditangkap di monokromator itu adalah 70. Nah, berarti kan yang diserap 70 ya, 70 sorry. 70. Berarti kan yang diserap itu adalah 30 ya. 30 intensitas cahayanya adalah 30. Nah, di situ kita bisa apa ya, menganalisis.
kira-kira komponen apa saja atau apa ya namanya ya komponen apa saja yang berada di dalam sampel tersebut gitu. Karena setiap atom itu bakal memiliki absorption energi cahaya yang berbeda-beda gitu. Mungkin eh dari kalau nggak salah dari gamma hingga alfa gitu. Ya pokoknya panjang gelombang elektromagnetik yang bakal dia terima itu akan berbeda-beda. Sehingga ukurannya bisa kita hitung melalui monokromator, lalu diolah ke pengolahan data, barulah kita bisa cek eh, apa saja atom yang berada pada sampel tersebut gitu menggunakan eh, berdasarkan seberapa banyak absorption yang diambil oleh sampel-sampel tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Itu clear nomor satu. Jadi kita bisa menghitung apa namanya komponen-komponen aditif apa saja yang terdapat pada polimer lewat metode IES. Karena ini lebih sensitif ya dibandingkan XRF. Karena XRF itu kemungkinan ada miss-nya gitu. Oke, next. Yang kedua dan ketiga mengukur perubahan komposisi atau degradasi yang terjadi pada permukaan polimer setelah pengujian pada suhu tinggi. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa polimer memiliki stabilitas yang baik terhadap degradasi termal dan juga oksidasi. Ya, sebentar. Mengukur komposisi degradasi pengujian suhu tinggi. Ya benar, untuk nomor 2 dan nomor 3 itu kita bisa menggunakan XPS. Metodenya sama seperti yang nomor satu, di mana untuk mengukur perubahan komposisi dan degradasi. Benar. Untuk mengukur degradasi dan komposisi pada suhu tinggi, itu kita bisa menggunakan XPS lagi gitu. Jadi yang pertama kita cek terlebih dahulu ya sebelum pemanasan. Sebelum, misalkan pemanasannya itu adalah 1000 derajat Celcius gitu. Jadi sebelum dilakukan pemanasan, kita dicek dulu menggunakan XPS. Kira-kira kita lempar lagi dengan X-ray, terus elektronnya tereksitasi lagi, kita tangkap lagi dengan spektroskopi, lalu ditransmisikan dalam bentuk diagram. Nah, di situ kita bisa melihat komposisi awalnya dan uh, analisis permukaannya ya. Kira-kira permukaannya apakah masih aman atau tidak gitu. Lalu dipanaskan pada suhu tinggi, lalu setelah berada pada suhu tinggi, kita kembalikan lagi gitu ke analisis XPS lagi gitu. Ketika sudah dingin ya tepatnya, kita cek kembali, kita menggunakan X-ray lagi, ditemukan ditemukan elektron terlempar lalu ditangkap oleh spektroskopi lagi ditransmisikan lagi ke komputer lalu didapatkan lagi diagram analisis diagram-diagram sebelumnya dan kita bandingkan gitu diagram yang sesudah terkena oleh suhu tinggi itu bagaimana komposisinya dan ketebalannya apakah masih sama lalu kita bandingkan dengan diagram yang sebelum dikenakan pada suhu tinggi kira-kira demikian. Oke, next untuk pertanyaan yang ketiga. Memastikan bahwa polimer memiliki stabilitas yang baik terhadap degradasi termal dan juga oksidasi. Nah, untuk nomor tiga bisa kita menggunakan XPS juga tadi. Jadi setelah dianalisis diagram setelah pengujian pada suhu tinggi, kita bandingkan dengan diagram yang sebelum pengujian suhu tinggi gitu. Apakah stabilitas yang baik atau enggak? Kalau misalkan ternyata dipnya atau kedalaman dari permukaannya itu cenderung besar gitu. Setelah dilakukan pemanasan lewat analisis diagram tentunya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa polimer tersebut memiliki stabilitas yang kurang baik terhadap apa suhu panas gitu, suhu tinggi. Kira-kira demikian. Mungkin itu saja dari saya untuk studi kasus kedua dan terima kasih. Sampai jumpa.